Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Permana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi, yaitu pengenalan ERP atau Enterprise Resource Planning. Oke, untuk yang pertama, apa yang disebut ERP? Nah, ERP itu sendiri adalah suatu sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses bisnis dalam satu platform, mulai dari pengelolaan produk, supplier, bahan, distributor, bahkan bisa sampai pengelolaan keuangan juga SDM atau juga karyawan. Jadi ERP ini dapat disimpulkan sebuah sistem atau aplikasi yang mengelola keseluruhan kegiatan dalam bisnis. Oke, yang selanjutnya, apa sih fungsi dari ERP? Di sini saya akan menjelaskan 4 poin utama tentang fungsi dari ERP. Yang pertama yaitu integrasi proses bisnis, di mana ERP ini menyatukan semua aktivitas bisnis dalam satu sistem agar data dari setiap divisi atau bagian itu saling terhubung. Nah, dalam poin ini dapat dikatakan bahwa ERP itu mengelola keseluruhan bisnis, di mana nanti itu di setiap divisinya itu ataupun di setiap bagiannya itu saling terrelasi. Dan juga nanti ketika ada sebuah data yang ingin dicari, itu akan mudah karena di semua ataupun di setiap divisinya itu sudah saling terhubung dalam satu sistem. Nah, yang selanjutnya atau yang poin kedua yaitu otomatisasi proses, di mana ini adalah proses bisnis dijalankan otomatis tanpa perlu input manual berulang atau pencatatan aktivitas bisnis manual. Jadi memang jika suatu bisnis itu sudah dijalankan menggunakan suatu sistem, itu maka proses bisnis tersebut akan dijalankan secara otomatis, mulai dari misalkan penginputan stok barang ataupun keluar masuk barang itu gak perlu dicatat manual, jadi akan terotomatis direkap ataupun dicatat oleh suatu sistem. Nah, yang selanjutnya itu pemantauan real time, di mana ini adalah manajemen pemantauan real time ini, yaitu contohnya manajemen dapat melihat dan memonitor status operasional kapanpun secara up to date. Jadi dengan menggunakan ERP ini, suatu bisnis itu dapat dimonitoring secara real time dan juga kapanpun untuk melihat atau memonitoringnya itu dapat dilakukan kapanpun dan secara up to date. Jadi akan memudahkan untuk memantau suatu jalannya bisnis. Yang selanjutnya ada pelaporan dan analisis, yaitu sistem dapat menghasilkan laporan secara cepat dan akurat untuk evaluasi kerja. Nah, biasanya ketika suatu bisnis itu udah menggunakan suatu sistem, itu untuk mulai dari aktivitas bisnis, terus perekapan keuangan, dan juga perekapan ataupun pencatatan seperti absensi karyawan itu udah otomatis ada laporannya gitu. Jadi nanti untuk evaluasi kinerja itu akan mudah gitu untuk melakukan evaluasinya sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada komponen utama ERP dan penerapannya. Untuk poin pertama yaitu finance and accounting. Jadi memang sudah disebutkan dari awal juga bahwa ERP ini dapat mengelola keuangan dan juga pencatatan keuangan. Jadi untuk di sebuah bisnis itu kalau menggunakan suatu sistem sehingga pencatatan keuangannya itu dapat dicatat menggunakan sistemnya dan nanti itu akan terekap ke suatu database yang terpusat, itu akan memudahkan untuk uh, itu akan memudahkan sehingga nanti laporannya itu gak mungkin kayak
terhapus atau hilang, jadi datanya itu sudah terpusat, dan dimana nanti kalau data tersebut dibutuhkan itu akan memudahkan untuk pencariannya. Nah, yang selanjutnya poin kedua itu human resource management. Jadi memang dalam suatu sistem ataupun jika suatu bisnis itu menerapkan ERP, itu dapat mengelola human resource, jadi sumber daya manusia gitu. Mulai dari kayak karyawan, untuk evaluasi karyawan ataupun evaluasi kinerja karyawan itu akan kayak dipermudah gitu. Jadi sudah ada seperti rekapannya, pencatatannya mulai dari absensi dan yang lain-lain. Yang selanjutnya ada supply chain management. Jadi dengan menerapkan ERP itu, jadi kita dapat memonitor suatu bisnis itu dapat suatu perusahaan itu dapat memonitor bagaimana jalannya supplier-supplier yang masuk ke bisnis kita itu dapat dikelola dengan baik dan juga dengan efisien gitu. Yang selanjutnya yaitu ada customer relationship management. Jadi seperti pelanggan-pelanggan itu dapat terdata dengan baik dan juga datanya nanti terpusat gitu. Jadi kayak misalkan pelanggan yang udah memang berlangganan ke kita itu udah ada datanya dan dapat memudahkan kita apabila misalkan kita ingin mempromosikan produk baru dari kita itu ke pelanggan kita itu dapat dimudahkan karena memang data-data customer itu dapat tersimpan di database suatu sistem kita, yaitu suatu sistem bisnis kita. Oke, yang selanjutnya ini adalah contoh-contoh aplikasi ERP, di mana ini adalah 4 contoh ataupun beberapa contoh yang saya ambil ini untuk contoh secara umumnya ataupun kayak aplikasi-aplikasi yang memang sudah banyak digunakan untuk pengelolaan bisnis, yaitu mulai dari ada Odoo, terus juga ada SAP, ada Oracle Cloud ERP dan juga Microsoft Dynamics 365. Nah, di mana untuk aplikasi-aplikasi ini sudah umum digunakan dan tentu saja dalam sebuah sistem ataupun sebuah aplikasi dari keempat contoh ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing untuk dijalankan ataupun dipakai dalam sebuah perusahaan. Nah, mungkin di sini saya tidak akan melanjutkan pembahasan tentang aplikasi-aplikasi ERP karena memang keterbatasan waktu juga. Mungkin sekian untuk pembahasan pengenalan ataupun pembahasan pertama tentang ERP dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.